Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan penjelasan tentang bab 8, perkembangan sosial emosi di masa kanak-kanak awal. Pembahasan yang kita lakukan hari ini, topik-topiknya adalah perkembangan emosi dan kepribadian, keluarga, dan relasi dengan kawan sebaya, bermain, dan televisi. Kita lanjut ke perkembangan emosi dan kepribadian. Nah, subtopik pertama adalah diri. Ya, diri ini bagaimana individu anak-anak awal memandang diri mereka. Menurut teori Erik Erikson, pada tahap ini individu atau kanak-kanak awal menghadapi situasi inisiatif versus rasa bersalah, yaitu situasi di mana anak-anak sudah yakin dengan diri mereka, terus sudah ada keinginan untuk melakukan sesuatu tanpa diperintah, tetapi seringkali inisiatif itu bertentangan dengan rasa bersalah, ya, atau seringkali mereka melakukan sesuatu itu tapi diikuti dengan kegagalan-kegagalan. Jadi di sini individu sudah mulai merasakan apa yang disebut dengan gagal. Lalu bagaimana dengan konsep pemahaman diri dan orang lain? Anak-anak mulai dapat memahami orang lain, dan walaupun konsep memahami orang lain itu belum seperti yang kita rasakan, ya. Rata-rata mereka memahami orang lain dengan konsep-konsep yang sederhana. Umpamanya instruksi orang lain itu apa, instruksi orang dewasa, orang yang lebih dewasa dari mereka seperti apa. Lalu masuk ke mengekspresikan emosi. Nah, di usia kanak-kanak awal ini emosinya sudah pasti lebih kompleks dibanding masa bayi, dan mereka sudah mulai menyadari bahwa emosi mereka itu berkembang atau diekspresikan itu berbeda dengan orang lain, ya, seperti itu. Lalu pada usia 2-4 tahun istilah untuk mendeskripsikan emosi itu sudah mulai beragam. Tidak hanya sebatas yang didapatkan ketika mereka masih masa bayi. Kemudian pada usia 4-5 tahun anak-anak itu sudah mulai mampu merefleksikan emosinya, ya, merefleksikan emosi. Berikutnya, regulasi emosi. Regulasi emosi itu adalah salah satu kemampuan untuk mengelola emosi yang tepat. Jadi anak-anak itu sudah memasuki kondisi di mana mereka harus melakukan proses regulasi emosi, tapi dibantu oleh orang tua atau orang yang lebih dewasa di sekitarnya. Nah, ada dua kondisi ciri khas orang tua, ya. Ada yang melatih emosi anak dan ada yang menolak emosi. Melatih emosi anak itu contohnya ketika anak itu mengalami kekecewaan, maka orang tua mencoba untuk mengajak anak mengidentifikasi rasa kecewanya. Tujuannya adalah anak itu nantinya akan memahami jenis emosi yang diterima oleh anak. Ya, jadi kadang anak mengalami perubahan emosi tetapi tidak tahu emosi apa yang dihadapinya saat itu, sehingga kebingungan atau tidak mampu memberikan respon yang tepat pada emosi yang dirasakan.
kondisi itulah yang dihadapi pada orang tua yang menolak emosi. Menolak emosi itu terlihat pada orang tua yang biasanya ingin menyelesaikan permasalahan emosional secara praktis, ya, ingin menyelesaikan masalahnya secara cepat. Padahal dibutuhkan juga proses pengenalan emosi pada anak. Lalu regulasi emosi dan relasi dengan kawan sebaya. Kaitannya itu adalah ternyata kawan sebaya ini memberikan efek ekspresi emosi yang signifikan kepada anak-anak. Karena mereka bertemu dengan orang seusianya, maka anak-anak ini belajar untuk mengekspresikan emosi secara tepat kepada temannya. Kenapa? Karena ini salah satu proses untuk meningkatkan salah satu proses untuk menambah teman atau berusaha untuk diterima dalam sebuah kelompok. Nah, anak-anak yang sering mengalami perubahan emosi secara cepat dan cenderung memiliki emosi negatif itu ditolak baik oleh temannya maupun orang tuanya. Jadi bisa Anda atau mungkin Anda punya pengalaman pribadi waktu kecil dulu, itu Anda bisa mengingat-ingat kondisi emosional seperti apa yang Anda punya dan apa pengalaman emosional Anda atau apa pengalaman yang Anda dapatkan berkaitan dengan kondisi emosional, ya. Berikutnya kita ke moral, ya. Jadi pada usia ini perkembangan moral juga sudah mulai berkembang, tapi moral yang dimaksud di sini adalah yang lebih sederhana. Contohnya hati nurani, terus konsep hukuman, seperti itu. Ya. Oke, ada pada penalaran moral ada dua jenis moralitas yang berkembang. Pertama itu adalah moralitas heteronom. Kalau moralitas heteronom ini usia 4-7 tahun, anak-anak pada usia ini berpikir bahwa ada aturan-aturan yang sama sekali tidak boleh diubah. Contohnya, payung hanya bisa digunakan pada musim hujan. Padahal fungsi utama dari payung adalah melindungi diri kita baik dari panas maupun hujan. Jadi kalau panas di hari yang panas, kemudian memakai payung, biasanya anak-anak itu protes. Kok dipakai untuk panas matahari, atau biasanya kok pakai payung padahal tidak hujan. Nah, gitu. Itu salah satu contoh moralitas heteronom. Jadi cenderung masih sangat kaku. Lalu yang kedua adalah moralitas otonom, ya. Ini pada usia 10 tahun atau lebih. Sadar bahwa aturan dan hukum itu sudah fleksibel. Artinya fleksibel itu ada kesepakatan atau ada hukum itu dibuat oleh manusia gitu, sehingga itu bisa diubah. Oke. Terus konsep keadilan, ya. Keadilan yang dimaksud pada usia ini adalah ketika ada pelanggaran maka langsung ada hukuman. Gitu. Jadi ini cenderung anak-anak pada usia tersebut biasanya protes ketika melihat pelanggaran yang dilakukan mungkin oleh kakaknya atau oleh orang yang lebih tua, tapi tidak langsung diberikan hukuman. Nah, itu. Berikutnya perilaku moral. Perilaku moral ini berkaitan dengan bagaimana membentuk moral pada anak, ya.
Di bagian ini anak-anak harus belajar bahwa situasi juga memengaruhi moral, ya. Nah, terus kemampuan untuk menolak godaan itu adalah kaitannya dengan self control. Ya, umpamanya ada aturan beli es krimnya cuma sekali sehari gitu. Ya, pasti ada godaan untuk membeli lagi. Nah, ini disinilah diajarkan proses bagaimana mengendalikan diri. Dan anak-anak juga harus belajar untuk menunda kepuasan, ya. Kenapa? Karena kecenderungan untuk puas pada manusia, pada anak itu akan cenderung semakin meningkat ketika tidak ada proses penundaan kepuasan. Akhirnya keinginan anak itu semakin banyak dan cenderung membuat anak menjadi manja, itu, ya, cenderung menjadi manja. Hati nurani. Nah, pada anak, hati nurani yang dimaksud adalah tentang standar pada dirinya, tentang sesuatu yang benar dan salah, ya. Jadi masih sangat sederhana konsep hati nurani itu. Terus kaitannya dengan kelekatan pada orang tua. Ternyata hati nurani ini sangat dipengaruhi oleh kelekatan dengan orang tua. Semakin lekat orang tua dengan anaknya, maka semakin kuat anak ini menginternalisasi nilai-nilai yang diyakini benar kepada dirinya. Jadi ceritanya, kalau dia lekat atau dekat dengan orang tuanya, hubungannya itu erat. Karena kita tidak bisa pungkiri ada juga anak-anak yang hubungannya itu renggang dengan orang tua. Yang lekat ini akan cenderung mencontoh nilai-nilai yang dianggap benar oleh orang tuanya itu kepada dirinya. Nah, itu seperti itu, Mbak. Lalu menurut Ross Thompson, aspek terpenting dari relasi orang tua dan anak itu adalah pertama kualitas relasi, ya. Lalu disiplin orang tua, lalu strategi proaktif. Jadi orang tua memang harus mau membentuk moral pada anak atau mau mengawasi perkembangan emosi pada anak. Dan dialog, ya. Dialog ini modelnya dua arah, bukan perintah, ya. Jadi harus dibedakan mana dialog, mana perintah. Kita masuk ke gender, ya. Gender ini pembahasan yang cukup menarik karena ternyata pada anak itu identitas gender itu sudah mulai dibentuk pada usia 3 tahun, ya. Lalu berkaitan dengan peran dan tipe-tipe gender itu sendiri. Ya, seperti kita tahu, peran itu seperti apa sebenarnya peran gender feminim, apa sebenarnya peran gender maskulin. Kalau berdasarkan teori atau pandangan ahli psikologi evolusioner, adaptasi itu adalah salah satu faktor yang paling penting dalam pembentukan pria dan wanita. Dan juga pastinya pengaruh-pengaruh sosial. Salah satu yang paling menarik menurut saya adalah teori kognitif sosial yang mengatakan bahwa observasi dan imitasi. Jadi observasi itu melihat, kemudian imitasi itu mencontoh, adalah salah satu bagian yang paling kuat dalam proses pembentukan identitas gender pada anak.
Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa pengaruh sosial adalah salah satu pengaruh yang paling kuat dalam pembentukan gender pada masa kanak-kanak. Jadi sangat penting ya, mulai dari kecil kita memahamkan peran-peran gender pada anak-anak kita, supaya tidak terjadi perbedaan perspektif tentang gender. Ya. Apalagi kita punya kebudayaan yang berdasarkan kebiasaan patriarki atau berpatokan pada laki-laki, ya. Memang sih ini menurut saya cukup ya mungkin agak kaku, tetapi budaya itu seperti itu yang berkembang di daerah kita. Beda kan dengan negara-negara maju, ya mereka equal, terus ya seperti anak memanggil orang tuanya kan itu pakai nama lengkap, ya namanya saja, biasanya seperti itu. Ya tidak memperlihatkan adanya batasan atau adanya level yang tinggi antara orang tua dan anaknya itu. Lalu kalau teman sebaya, ternyata pembentukan gender itu juga sangat dipengaruhi. Kenapa? Karena dari gender itu mempengaruhi model sosialisasi anak. Jadi cenderung memang ada anak-anak cenderung memang anak-anak itu bermain dengan gender yang sama. Gitu. Apalagi sudah berusia 5 tahun ke atas, itu kelompoknya semakin besar antara laki-laki dan perempuan. Jadi kalau Anda punya sepupu-sepupu yang laki-laki dan perempuan, itu biasanya cenderung, atau mungkin pengalaman Anda waktu kecil cenderung untuk berinteraksi dengan teman-teman sebaya yang memiliki kelompok yang sama, ya. Oke, kita masuk ke pengasuhan, ya. Pengasuhan. Nah, ini yang paling terkenal, teori pengasuhan Baumrind, ya. Gaya pengasuhannya itu dibagi 4. Otoritarian, otoritatif, yang melalaikan, dan yang memanjakan. Ya. Kalau otoritarian itu ciri khasnya membatasi dan menghukum. Batasan-batasannya tegas dan tidak banyak peluang untuk berdiskusi, ya. Terus otoritatif itu mendorong anak untuk mandiri, tapi tetap ada batasan terhadap tindakan-tindakan. Jadi ceritanya inisiatifnya diberikan lebih, tetapi pengawasan tetap jalan. Dan ternyata efek dari pengasuhan otoritatif ini cenderung memberikan keuntungan secara sosial kepada anak gitu. Mereka menjadi lebih mudah untuk berinteraksi. Lalu pengasuhan yang melalaikan itu orang tua sama sekali tidak terlibat dalam kehidupan anak. Jadi ya mungkin yang tidak memperhatikan anaknya. Ya. Terus kalau memanjakan itu lebih kepada membiarkan anaknya. Jadi kendali-kendali pengawasan pada anak itu rendah. Dan diasosiasikan dengan ini kecenderungannya berdasarkan riset, anak-anak menjadi sulit untuk berinteraksi secara sosial. Hukumannya, gaya pengasuhan dalam konteks hukuman-hukuman yang diberikan itu ternyata hukuman dan gaya pengasuhan ini sangat
ternyata menyimpulkan bahwa pengasuhan dengan pendekatan fisik, hukuman fisik itu sangat traumatis terhadap anak. Baik itu agresi verbal maupun agresi non verbal. Verbal itu teriakan, kemarahan, sementara non verbal itu ya pukulan. Ada kecenderungan anak itu menjadi takut, bukan menghormati orang tua, ya, atau pengasuh pada saat yang timbul adalah pendekatan-pendekatan kekerasan pada proses pengasuhan. Lalu ada jenis-jenis perlakuan yang kurang tepat pada anak, yaitu kekerasan fisik, pengabaian anak, kekerasan seksual, dan kekerasan emosional. Ya. Kekerasan fisik itu ya seperti pemukulan. Lalu pengabaian itu seperti tidak menyiapkan kebutuhan dasar pada anak, baik secara fisik maupun emosional. Kekerasan seksual itu seperti banyak kasus terakhir kemarin, orang tua memperkosa anaknya, pedofil dan lain-lain, ya. Lalu kekerasan emosional itu berkaitan dengan tindakan yang menyebabkan gangguan kognitif, emosi dan perilaku pada anak. Ya, itu. Jadi menurut riset, kekerasan itu tidak muncul karena satu faktor, tapi karena banyak faktor yang berkolaborasi sehingga memutuskan seseorang untuk melakukan kekerasan terhadap anak. Kalau beberapa film dokumenter yang pernah saya nonton, rata-rata pelaku kekerasan pada anak itu karena mereka juga mendapatkan kekerasan sewaktu mereka masih kecil. Terus tidak mendapatkan perawatan yang baik, tidak mendapatkan intervensi yang baik, sehingga mengakibatkan pengalaman traumatis itu melekat dan dendam terhadap kondisi yang dialaminya, ya, gitu. Itu yang biasa saya lihat berdasarkan film-film dokumenter, ya. Jadi perlu